I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Berdirinya kami di sini untuk memperkenalkan diri, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat saya sakit hati. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Nurul Fadha, dari Kampung Babakan, Desa Jatimulya, Kecamatan Pamengpeuk. Selanjutnya teman saya, nama saya Jana Nur Aulia dari Mancagahat. Mau tahu ya, saya Syabat Sanesab dari Kampung Sukapura, Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Indonesia, Jawa Barat. Kenalkan, nama saya Salwa Aniara Jaramdani. Saya dari Kampung Ciawi, Desa Mekarsari, Kabupaten Garut. Selanjutnya, saya Agnes Sami dari Kampung Babakan Jati, Desa Ciklet, Kecamatan Ciklet. Selanjutnya, Nama saya Rifatul Gonia. Saya dari Kampung Manisi, Kecamatan Pamengpeuk. Bila kamu ingin seblak, datang ke Manisi aja. Di sini kami akan berdiskusi tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Selamat menonton! Apakah kalian ada yang tahu bagaimana sih latar belakang dan proses lahirnya sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan? ada yang tahu? Saya tahu. Jadi, latar belakang dan proses lahirnya sistem pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan yaitu pada tanggal 16 dan 17 bulan Oktober tahun 1945, lembaga pembantu dan penasihat presiden yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP mengadakan sidang pertamanya yang bertempat di Balai Muslimin, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasna Singodemejo. Dalam sidang ini, Soekarno diwakili oleh Muhatam. Pelaksanaan sidang ini dilatar belakangi adanya petisi yang diajukan oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawan yang berisi desakan suatu perubahan sistem pemerintahan. Sultan Syahrir lebih memilih sistem parlementer dan bukan presidensial. Kenapa Sultan Syahrir memilih sistem parlementer? Menurutnya, sistem parlementer diyakini lebih cocok untuk suatu kondisi Indonesia yang memiliki beragam ideologi, paham, serta pandangan politiknya. Kekuasaan presiden yang lebih besar itu misalnya tampak pada keputusan Presiden Soekarno mendeklarasikan partai tunggal, yaitu Partai PNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 22 Agustus. Apakah kalian semua tahu apa sih alasan Soekarno membentuk partai tunggal di masa awal kemerdekaan? Saya tahu, pada waktu itu Soekarno merasa Indonesia yang baru saja merdeka masih rawan dengan ancaman baik pemberontakan dari dalam negeri maupun invasi dari luar. Karena itu dibutuhkan partai untuk menyatukan seluruh elemen bangsa. Lalu bagaimana langkah pertama Syahrir dalam sistem parlementer? Langkah pertama Syahrir membentuk serta memperkuat lembaga legislatif atau parlemen. Sidang ini berjalan sangat jauh. Sedangkan pokok utama perdebatan adalah menyangkut wewenang KNIP. Dalam suasana yang sangat jauh itu, KNIP akhirnya berhasil merekomendasikan perluasan tugas dan wewenangnya yang tercermin dalam Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 19 Oktober 1945. Maklumat, apa sih isi maklumat tersebut? Nah, isi maklumat tersebut
diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta kerajaan internasional Indonesia besar berhubung dengan gentingnya keadaan yang dijalankan oleh badan pekerja yang dipilih antara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Besar. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya mengubah sistem ketatanegaranya dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, maka agenda kedua hadir dalam untuk memantapkan sistem parlementer, yaitu dengan cara mendorong semua sistem-sistem politik yang dibentuk pada bulan November 1945 sampai Januari 1946. Politik apa aja sih yang dibentuk? Yang ke-1, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Dirjosanjoyo. Yang kedua, PKI yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf dan Master Ister Suprapto. Yang ketiga, PBI atau Partai Buruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Yono. Yang keempat, PRJ Partai Rakyat Jelata yang didirikan pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Sultan Dewanis. Yang kelima, Pargindo, Partai Kristen Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh Probowinoto. Yang keenam, PARSI, Partai Sosialis Indonesia yang berdiri pada tanggal 12 November 1945 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang ketujuh, PARAS, Partai Rakyat Sosialis yang didirikan pada tanggal 20 November 1945 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Parsis dan Paras kemudian bergabung menjadi Partai Sosialis yang dibentuk pada tanggal 17 Desember 1945. Kepengurusan Partai Sosialis terdiri atas Dewan Kepemimpinan dan Eksekutif. Yang kedelapan, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945 yang didirikan oleh I.J. Kasimo. Yang kesembilan, Permai, Persatuan Rakyat Marhaen yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945